Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 CI1 akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi soal biologi nomor 6. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Salsabila Puspita Indrani, absen 20. Nama saya Ivan Nurul Iza, absen 9. Nama saya Keisha Rilda Zabrina, absen 12. Nama saya Mutiara Nadia Tasrif, absen 16. Nama saya Sandrina Firda, absen 21. Dan teman kami, Jane Gabriela Febrianti, absen 10. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Mutiara Nadia Tasrif. Kepada Mutiara Nadia Tasrif, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen, sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Lalu, mutasi ini bisa menguntungkan dan juga merugikan. Menguntungkan jika menghasilkan spesies yang bersifat adaptif dan memiliki kemampuan hidup yang tinggi. Dan merugikan jika menghasilkan alel yang bersifat letal mati atau spesies yang tidak adaptif atau memiliki kemampuan hidup yang rendah. Bagaimana mutasi gen berperan dalam evolusi dapat diketahui melalui angka laju mutasi. Apa itu angka laju mutasi? Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Berdasarkan penelitian, angka laju mutasi rata-rata berkisaran 1:100.000. Artinya, dalam 100.000 gamet yang dihasilkan oleh individu terdapat satu gen yang bermutasi. Secara ilmiah, angka laju mutasi yang menguntungkan lebih kecil daripada yang merugikan, yaitu 1:1000. Meskipun angka laju mutasi sangat kecil, tetapi dapat memengaruhi mekanisme terjadi evolusi. Hal itu disebabkan oleh 1. Terdapat ribuan gen dalam sistem gamet yang dihasilkan. 2. Sistem individu menghasilkan ribuan hingga jutaan gamet dalam satu generasi. 3. Jumlah individu dalam setiap generasi sangat banyak. Yang keempat, jumlah generasi selama spesies itu ada sangat banyak. Lalu terdapat contoh soalnya. 1. Suatu spesies memiliki data sebagai berikut. Angka laju mutasi gen dalam gamet adalah 1:100.000. 2. Jumlah gamet yang mampu bermutasi dalam individu adalah 1:1000. 3. Perbandingan antara mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang terjadi adalah 1:1000. Yang keempat, jumlah individu dalam populasi adalah 10.000. Yang kelima, jumlah populasi dalam spesies adalah 1 juta. Yang keenam, jumlah generasi selama spesies itu ada 7.000. Yang ditanya adalah berapakah jumlah gen yang bersifat menguntungkan selama spesies itu ada? Yuk kita jawab. Jadi yang pertama kita cari dulu jumlah gen bermutasi yang menguntungkan yang terjadi pada setiap individu. Rumusnya 1/100.000 dikali 1000 dikali 1/1000. Hasilnya 1/100.000. Lalu kita mencari jumlah gen bermutasi yang menguntungkan dalam setiap generasi. Rumusnya 1/100.000 dikali 1000 dikali 1 juta. Hasilnya 100.000. Lalu kita mencari jumlah gen bermutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada. Rumusnya 100.000 dikali 7.000 menghasilkan 700 juta. Ternyata angka perhitungan kemungkinan terjadi mutasi selama spesies itu ada cukup besar. Jadi, meskipun angka laju mutasi sangat kecil, tetapi secara keseluruhan memungkinkan terjadi mutasi cukup besar selama spesies itu masih ada. Kesimpulannya, mutasi cukup besar tersebut yang kemudian akan mengarah pada proses evolusi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jane Gabriela. Pada Jane Gabriela dipersilakan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Hardy-Weinberg. Kalian tahu kan bahwa seorang induk akan mewariskan beberapa sifat kepada anaknya. Nah, sifat-sifat ini kan dibawa oleh gen. Ternyata gen-gen yang diwariskan ini bersifat stabil, sehingga frekuensinya dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya itu cenderung konstan atau tetap.
Akibatnya itu, frekuensi genotip dalam suatu populasi juga cenderung tetap. Nah, pada tahun 1908, seorang ahli matematika dari Inggris yang bernama Godfrey Harold Hardy berkolaborasi dengan seorang dokter berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Weinberg untuk mengemukakan suatu prinsip kesetimbangan yang kita kenal dengan hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya itu akan selalu tetap atau konstan pada kondisi tertentu. Apa aja kondisinya? Jadi ada 7 kondisi. Yang pertama, populasinya besar dan tidak terbatas, artinya jumlah anggotanya itu banyak. Yang kedua, populasi tertutup. Populasi tertutup itu maksudnya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar, jadi tidak ada imigrasi, tidak ada emigrasi. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Tapi, mutasi diperbolehkan jika laju mutasi maju dan mundurnya itu setara. Artinya, A dominan bermutasi menjadi A resesif. Frekuensinya itu akan sama dengan mutasi A resesif menjadi A dominan. Yang keempat, dia itu tidak terjadi seleksi. Yang kelima, perkawinan antar individunya terjadi secara acak. Yang keenam, meiosis dalam gametogenesisnya normal. Dan yang ketujuh, setiap individu, mau dia homozigot resesif, mau dia homozigot dominan ataupun heterozigot, dalam populasi mempunyai kemampuan hidup atau viabilitas dan kemampuan bereproduksi atau fertilitas yang sama. Nah, kalian juga harus tahu beberapa hal nih mengenai frekuensi genotip, populasi, frekuensi alel, dan spesies. Frekuensi alel adalah perbandingan antara jumlah suatu alel dengan alel lainnya dalam suatu populasi. Terus, kalau frekuensi genotip itu perbandingan jumlah suatu genotip dengan genotip lainnya dalam suatu populasi. Lalu kemudian mengenai populasi itu sekelompok individu dalam suatu lingkungan hidup yang berasal dari spesies yang sama. Dan spesies adalah suatu kelompok populasi yang tiap individunya mempunyai potensi untuk saling mengawini dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini tidak berlaku untuk proses-proses evolusi karena selalu menghasilkan angka perbandingan yang tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Rumus aljabar dari hukum Hardy-Weinberg adalah sebagai berikut. Misalkan P mewakili frekuensi alel dan Q mewakili frekuensi alel berikutnya. Maka bisa kita tuliskan P plus Q sama dengan 1. Seperti yang kita pelajari pada aljabar, jika ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga harus dikuadratkan. Jadi P plus Q kuadrat sama dengan 1 kuadrat, hasilnya menjadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Kalau hukum Hardy-Weinberg untuk frekuensi alel ganda itu berbeda lagi. Dia itu P plus Q plus R sama dengan 1, lalu kita kuadratkan menjadi P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR sama dengan 1. Untuk latihan soalnya kita simak video berikut. Oke, kita masuk ke contoh soal, tapi sebelumnya saya meminta maaf karena harus mematikan kamera. Jadi langkah pertama kita baca soalnya dengan baik, lalu kita tulis semua yang diketahui. Yang pertama, populasinya berjumlah 1000 orang. Nah, habis itu PTC-nya 640 orang. Perlu diketahui kalau PTC itu ditentukan oleh gen dominan. Jadi, A dominan kuadrat ditambah 2 kali hetero ditambah A resesif kuadrat sama dengan 1. Nah, A dominan kuadrat ditambah 2 hetero sama dengan 640. Berarti kan sisanya itu 360. Lalu, kita tadi dapat A resesif kuadrat sama dengan 360 per populasinya 1000. Kalau kita sederhanakan berarti 36 per 100. Untuk mencari nilai A resesif, kita akarin, maka kita mendapat nilai 6 per 10 atau 0,6. Jadi, kita tahu A dominannya bernilai 0,4. Lalu, yang ditanya hetero. Berarti 2 dikali A dominan dikali A resesif.
2 dikali 0,4 dikali 0,6 hasilnya 0,48. Karena yang ditanya jumlah orangnya, maka perbandingannya kita kali dengan populasi. Jadi 0,48 dikali 1000, hasilnya 480. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Keisha dan Sandrina. Pada Keisha dan Sandrina, Ya, materi selanjutnya adalah perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotipe dalam populasi. Perubahan frekuensi alel atau genotipe dari generasi ke generasi dalam suatu populasi. Apa sih faktor yang menyebabkan mikroevolusi itu? Nah, yang pertama ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan dalam gen pool suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dengan populasi tersebut mengalami perubahan. Hanyutan genetik merupakan akumulasi kejadian acak yang menggeser tampilan gen pool secara perlahan dari keadaan setimbang, tetapi semakin membesar seiring berjalannya waktu. Jadi, hanyutan genetik ini merupakan perubahan genetik gen yang secara drastis berubah yang tidak bisa diperkirakan, biasanya mengurangi variasi gen tersebut. Nah, hanyutan genetik ini itu terdapat dua tipe, yaitu bottleneck effect dan founder effect. Nah, hal itu mengakibatkan susunan genetik populasi yang selamat dari bencana itu secara kebetulan alel-alel tertentu berjumlah lebih banyak, lebih sedikit, bahkan akan hilang. Nah, kenapa sih disebut bottleneck effect atau efek leher botol? Jadi, istilah kejadian ini itu populasinya itu berada di dalam botol. Nah, lehernya itu merupakan bencananya. Jadi, apabila dituangkan, maka populasi yang ada di dalam botol itu tersaring oleh leher botolnya. Selanjutnya ada founder effect atau efek pendiri. Nah, efek pendiri ini adalah suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil, yang tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik. Nah, jadi founder effect ini populasi kecil dari sejumlah kecil individu yang memisahkan diri dari populasi yang lebih besar. Nah, faktor yang kedua itu ada aliran gen atau geneflow. Aliran gen adalah pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau perpindahan gamet antar populasi. Geneflow ini seringkali mengeliminasi perbedaan yang ada antar populasi yang berdekatan, yang seringkali dapat menjadi satu populasi yang mempunyai kesamaan struktur genetik. Jadi aliran gen ini itu bisa ada dua, yaitu migrasi atau emigrasi. Imigrasi itu biasanya itu meningkatkan populasi. Kalau misalnya emigrasi itu berkurangnya populasi. Nah, contoh aliran gen itu selanjutnya. Nah, contohnya itu ada pada populasi bunga liar yang semuanya berbunga warna putih atau AA, A kecil. Lalu ada angin badai yang meniup serbuk sari dari populasi A kecil ke populasi bunga lainnya, sehingga terjadi perubahan frekuensi alel pada generasi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandri. Yang ketiga adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam DNA suatu organisme. Suatu mutasi baru yang terjadi pada gamet dapat mengubah kumpulan gen suatu populasi dengan cara mengganti alelnya. Contoh mutasi yaitu penyakit kanker. Penyakit kanker terjadi karena kesalahan pembentukan asam amino yang mengurangi siklus pembelahan sel. Sel dalam tubuh penderita kanker mengalami mutasi dan membelah terus-menerus tanpa henti, hingga akhirnya merusak fungsi organ penderitanya. Selanjutnya, yang keempat adalah perkawinan yang tidak acak. Pada hewan dan tumbuhan sering kali terjadi perkawinan dengan kerabat dekatnya. Ini biasanya terjadi pada populasi yang tidak tersebar jauh. Contoh dari perkawinan tacak yaitu burung merak betina lebih memilih merak jantan dengan bulu ekor yang besar dan indah.
dan manusia cenderung mengembangbiakan hewan atau tanaman yang menguntungkan. Akibat dari perkawinan acak ini, alel yang membawa sifat yang lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi. Alel dengan sifat yang tidak disukai akan menjadi berkurang dan mungkin akan menghilang dari populasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah seleksi alam. Seleksi alam adalah tingkat kelangsungan hidup dan reproduksi individu organisme di alam yang menghasilkan kenaikan jumlah beberapa sifat tertentu di samping menurunnya sifat lain. Contoh dari seleksi alam yaitu jerapah yang berleher panjang. Menurut Darwin, pada mulanya tidak semua jerapah berleher panjang. Oleh karena itu, sumber makanan mereka yang berada di pucuk-pucuk pohon yang tinggi, hanya jerapah yang berleher panjang saja yang dapat bertahan hidup. Jerapah-jerapah berleher pendek punah terseleksi oleh alam. Selanjutnya, materi tentang spesiasi akan dijelaskan oleh Iva dan saya sendiri. Kepada Iva dipersilakan. Spesiasi. Terbentuknya spesiasi itu diawali dengan dua faktor. Ada faktor intrinsik atau gen dan faktor ekstrinsik atau keadaan lingkungan. Perubahan faktor intrinsik dari generasi ke generasi mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu jenis yang berbeda dari aslinya sehingga akan memunculkan jenis baru. Faktor yang memisahkan suatu populasi dengan populasi lainnya disebut sawar atau penghalang, dapat berupa keadaan geografi seperti pantai yang luas, gunung yang tinggi, dan banyak lagi. Allopatrik. Allopatrik adalah individu suatu spesies yang terpisah. Yang selanjutnya ada simpatrik. Simpatrik adalah individu-individu yang telah terpisah dalam waktu yang lama dan sudah mengalami perubahan saat kembali. Ada contohnya ada ikan. Spesies simpatrik adalah individu-individu simpatrik yang sudah berbeda spesies. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Yang pertama ialah isolasi ekogeografi. Isolasi ekogeografi adalah isolasi yang terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena sudah lama berada pada lingkungan yang berbeda dan masing-masing hanya dapat berkembang biak di lingkungan sendiri. Contohnya ini adalah tanaman Platanus occidentalis dan Platanus orientalis. Nah, kedua tanaman ini itu memiliki masa tumbuh yang berbeda, yaitu Platanus occidentalis tumbuh di daratan rendah Amerika Utara, sedangkan Platanus orientalis tumbuh paling baik di tanah yang subur, di lokasi yang cerah dan dapat bertahan hidup dari kekeringan meskipun tanaman muda menghargai penyiraman secara teratur. Next. Yang kedua ialah isolasi habitat. Nah, isolasi habitat ini terjadi pada dua spesies simpatrik yang memiliki habitat yang berbeda. Contohnya adalah seperti gambar ini, ada ular dan ada kodok. Nah, kalau ular ini di spesies ular darter dari genus Thamnophis. Nah, jadi ular ini tuh ada yang hidupnya di wilayah geografis yang sama, namun yang satu itu hidup di air dan yang satu itu hidup di darat. Jadi, dua spesies ini tidak bisa melakukan perkawinan secara bersama. Nah, yang ketiga ada isolasi musim. Isolasi musim ini terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai musim kawin yang berbeda. Nah, contohnya ini ada di dalam gambar. Di dalam gambar ini adalah tanaman Pinus radiata dan Pinus muracita. Nah, Pinus radiata sendiri musim kawinnya terjadi pada awal Februari, sedangkan Pinus muracita terjadi pada bulan April. Nah, karena perbedaan bulan ini yang membuat kedua Pinus ini tidak dapat melakukan perkawinan silang. Jadi makanya mereka termasuk ke dalam isolasi musim. Nah, selanjutnya adalah isolasi perilaku.
Nah, isolasi perilaku ini terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai perbedaan tingkah laku saat akan melakukan perkawinan. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini itu gambar kepiting. Jadi, setiap kepiting yang akan melakukan perkawinan, kepiting jantan ini tuh melakukan gerakan-gerakan tertentu yang bisa menarik kepiting betina. Jadi, kepiting betinanya itu bisa membedakan mana pasangan dia dan yang mana bukan pasangan dia. Jadi nggak akan tertukar. Selanjutnya ini adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik ini terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena bentuk dan alat kelaminnya tidak sesuai atau tidak cocok. Contohnya ini ada pada gambar yang ini tanaman Salvia apiana dan yang satunya ini Salvia mellifera. Nah, kedua tanaman ini tidak bisa melakukan perkawinan silang. Kenapa? Karena alat kelaminnya itu berbeda. Nah, lebah yang membawa serbuk sari bunga Salvia apiana tidak dapat masuk untuk menyerbuki pada bunga Salvia mellifera karena alat kelaminnya berbeda. Sekian penjelasan mekanisme evolusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.